Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta latihan dasar CPNS Kabupaten Garut tahun 2021 PPSDM Regional Bandung yang beranggotakan Andri Hidayat Fauzi SPDI, Deden Suryadi SPD, Usum Supriyadi SPDI. Kami akan menjelaskan tentang mind mapping implementasi Wall of Government di Kabupaten Garut. Wall of Government atau disingkat WOG didefinisikan sebagai sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan WOG menjadi penting dan tumbuh menjadi pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pertama adalah adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Selain itu, perkembangan teknologi informasi, situasi, dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks juga mendorong pentingnya WOG dalam menyatukan institusi pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik. Selanjutnya, dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antara sektor dalam pembangunan, satu sektor bisa menjadi sangat superior terhadap sektor lain, atau masing-masing sektor menganggap bahwa sektornya lebih penting dari sektor lainnya. Khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Pemerintah sebagai institusi formal berkewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang akan menjamin bersatunya elemen-elemen kebangsaan ini dalam satu frame, NKRI. Jenis pelayanan publik. Jenis pelayanan publik yang dikenal yang dapat didekati oleh pendekatan WOG adalah 1. Pelayanan barang. Pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. Kedua, pelayanan jasa. Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, perhubungan, dan lainnya. 3. Pelayanan regulatif. Pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. 4. Pelayanan administratif. Pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Dokumen yang dihasilkan bisa meliputi KTP, status kewarganegaraan, status usaha, surat kepemilikan, atau penguasaan atas barang. Termasuk dokumen-dokumen resmi seperti SIUP, izin trayek, izin usaha, akta, kartu tanda penduduk, sertifikat tanah, dan lain sebagainya. Adapun berdasarkan polanya, pelayanan publik dapat dibedakan juga dalam 5 macam pola pelayanan yang masing-masing diuraikan sebagaimana berikut ini. 1. Pola pelayanan teknis fungsional. Suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. 2. Pola pelayanan satu atap. Pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangannya masing-masing. Pola ini memudahkan masyarakat pengguna izin untuk mengurus permohonan izinnya, walaupun belum mengurangi jumlah rantai birokrasi izinnya. 3. Pola pelayanan satu pintu merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Ini adalah salah satu bentuk kelembagaan WOG yang lebih utuh, di mana pelayanan publik disatukan dalam satu unit pelayanan saja, dan rantai izin juga dipangkas menjadi satu saja. 4. Pola pelayanan terpusat. Pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Pola ini mirip dengan pelayanan satu atap dan pelayanan satu pintu. Perbedaannya tergantung pada sejauh mana kewenangan koordinasi yang diberikan kepada koordinator. Implementasi Wall of Government di Kabupaten Garut. 1. Program Command Center. Sebuah ruangan sebagai pusat visualisasi dan integrasi data, baik yang diperoleh secara online maupun offline, internal maupun eksternal, yang disajikan secara bersamaan di sebuah layar lebar video wall. 2. Lapor. Program layanan aspirasi dan layanan pengaduan online rakyat.
Hal tersebut untuk memudahkan masyarakat menyalurkan aspirasi maupun keluhannya. 3. Si Jempol. Sistem jaringan elektronik melalui perizinan online. 4. Pasti Oke. Bagi warga Kabupaten Garut yang akan mengurus dokumen kependudukan tidak perlu datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pengurusan dokumen di Disduk Capil bisa dilakukan secara online atau daring. 5. Si Jeruk. Sistem informasi jejaring rujukan atau Si Jeruk adalah ambulans gratis terintegrasi dengan Public Service Center 119 yang sudah diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan beroperasi selama 24 jam. Demikian video presentasi Mind Mapping implementasi Wall of Government di Kabupaten Garut. Jangan lupa like dan komentar video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.